Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teku Bang, yang terdiri dari Aprilia Sari, NIM 21055260111. Saya sendiri Hudza Ifarat Azahro, NIM 21055526008, dan Nur Hidayatun Nikmah, NIM 21055526007. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi-Nugroho, SEAK, MMCA, CPA. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Hidayatun Nikmah. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama adalah mengenai standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 dan SA 500. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan yang tinggi. Diperlukan auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. SA 500 mengidentifikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Generalisasinya ada 3. Yang pertama, bukti audit lebih reliable jika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit lebih reliable jika diperoleh langsung oleh auditor dibanding dengan bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau dari penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih reliable jika dalam bentuk dokumen, baik dokumen cetak, elektronik, maupun dalam bentuk lainnya. SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi yang diperoleh dari manajemen. SA 240 mengindikasi bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan dan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Selanjutnya adalah definisi konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang diperoleh sebagai respon tertulis kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dimintai konfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau media lainnya. SA 500 tentang konfirmasi eksternal ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk non-emiten. Namun, untuk non-emiten dihimbau untuk pelaksanaan lebih dini. Tujuannya dari SA 505 ini adalah ketika auditor menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor dapat mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Ada 4 prosedur konfirmasi eksternal yang perlu dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Sering dilakukan untuk informasi tentang saldo akun dan unsur-unsurnya, juga untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, serta untuk mengonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. Yang kedua adalah memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi.
Sampel dalam meminta konfirmasi dipilih oleh auditor, bukan klien, sehingga dapat menghindari bias dari hasil konfirmasi. Pemilihan pihak ketiga ini juga harus tepat dan independen. Sebagai contoh, perusahaan besar yang memiliki pengendalian internal yang baik akan memberikan hasil konfirmasi yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki pengendalian internal yang baik. Dalam penentuan pihak-pihak yang tepat untuk dimintai konfirmasi ini, professional judgment dari auditor sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah mendesain permintaan konfirmasi. Dalam mendesain permintaan konfirmasi, auditor perlu membuat format konfirmasi dengan baik, karena format konfirmasi mempengaruhi tingkat respon konfirmasi dari pihak ketiga, serta keandalan dan sifat bukti audit. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mendesain konfirmasi ada beberapa. Yang pertama, asersi yang dituju. Yang kedua, risiko kesalahan material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko keuangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan selanjutnya. Yang kelima, metode komunikasi seperti dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang kelima, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang terakhir, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta, seperti jumlah faktur secara individual dibandingkan dengan total saldo. Dalam mendesain konfirmasi ini, auditor perlu menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi format jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Prosedur yang terakhir adalah mengirimkan permintaan. Permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak ketiga yang akan dimintai konfirmasi, termasuk dengan proses tindak lanjutnya. Proses pengiriman ini dapat dilakukan secara konvensional melalui pos atau secara elektronik. Sebelum mengirimkan permintaan, auditor wajib memeriksa validitas alamat dari pihak yang dimintai konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah konfirmasi eksternal. Dalam melakukan konfirmasi eksternal, auditor melakukan prosedur konfirmasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, seperti menentukan akun mana yang akan dikonfirmasi, siapa pihak-pihak yang akan dimintai konfirmasi, desain konfirmasinya, serta proses pengiriman konfirmasinya. Setelah itu, auditor perlu memonitoring apakah pihak ketiga sudah memberikan jawaban atas konfirmasi atau belum. Jika sudah, lakukan evaluasi atas jawaban konfirmasi yang dikirimkan dan evaluasi keandalan bukti audit konfirmasi. Jika pihak ketiga belum memberikan jawaban atas konfirmasi, auditor dapat mengirimkan kembali konfirmasi ulang untuk yang kedua kalinya. Auditor juga dapat mengirimkan untuk yang ketiga kalinya apabila pihak ketiga tersebut tidak juga memberikan jawaban konfirmasi. Namun, apabila tidak ada jawaban konfirmasi yang diberikan oleh pihak ketiga, auditor harus melakukan prosedur alternatif lainnya untuk mendapatkan bukti audit yang relevan dan andal. Jika manajemen dalam permintaan konfirmasi eksternal ini tidak mengizinkan auditor, maka auditor perlu mempertanyakan mengapa auditor tidak diizinkan untuk meminta konfirmasi eksternal kepada pihak ketiga. Karena hal ini bisa saja mengindikasikan adanya kecurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah meminta keterangan atas alasan kenapa manajemen menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut, serta
alasan-alasan dari manajemen tersebut harus didokumentasikan. Yang kedua adalah evaluasi implikasi penolakannya. Dalam hal ini, auditor harus mengevaluasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga adalah lakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, auditor dapat memperoleh tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. Selanjutnya, mengenai akun-akun yang dikonfirmasi akan disampaikan oleh Hudzaifah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan akun-akun yang dikonfirmasi. Jadi kan kita sudah tahu bahwa tujuan melakukan konfirmasi adalah untuk mengecek apakah saldo yang tertera di laporan keuangan perusahaan yang diaudit itu sudah sesuai dengan sudah disajikan secara representatif dan wajar. Nah, di sini akun-akun yang dikonfirmasi antara lain yang pertama yaitu piutang. Di sini auditor memastikan bahwa pihak yang dikonfirmasi itu memiliki saldo piutang sesuai dengan saldo di laporan keuangannya. Yang kedua yaitu akun saldo hutang. Di sini sama, auditor juga memastikan bahwa auditee memiliki saldo hutang sesuai dengan di laporan keuangannya. Dan yang ketiga modal. Auditor juga harus memastikan bahwa modal yang tertera di neraca itu sama dengan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu bank. Di sini auditor juga perlu memastikan bahwa saldo yang di bank, baik di saldo tabungan, rekening ataupun deposito itu sesuai dengan apa yang disajikan di laporan keuangan. Yang kelima yaitu konfirmasi hukum. Di sini auditor perlu memastikan bahwa perusahaan yang diaudit itu tidak terdapat perkara hukum yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Contohnya, si perusahaan itu sedang digugat oleh perusahaan lain, atau perusahaan tersebut sedang melakukan pengajuan banding atau gugatan ke pengadilan. Yang terakhir yaitu akun-akun yang dianggap perlu untuk dikonfirmasi. Di sini, auditor itu diberikan kebebasan untuk memilih akun apa saja sih yang harus dikonfirmasi, sesuai dengan profesional judgment-nya si auditor. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ukuran sampel konfirmasi. Nah, biasanya dalam prakteknya itu untuk auditor yang pemula, dalam menentukan ukuran sampel konfirmasi itu membutuhkan pendapat dari auditor senior ataupun manajer audit yang telah berpengalaman, sehingga sampel konfirmasinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak melebihi ataupun tidak kurang. Nah, apa saja sih pertimbangan dalam melakukan ukuran sampel konfirmasi? Yang pertama yaitu tingkat materialitas. Di sini merupakan tingkat materialitas yang ditetapkan oleh auditor. Yang kedua atau inherent risk atau resiko inherent. Contohnya nih, kalau di konfirmasi piutang, usaha itu yang termasuk inherent risk yaitu ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil audit tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Yang ketiga yaitu control risk atau resiko pengendalian. Yang keempat yaitu risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya. Nah, contohnya pada konfirmasi piutang usaha yaitu luas dan basic pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Yang kelima yaitu jenis konfirmasi yang dilakukan. Nah, di sini untuk konfirmasi negatif itu biasanya memerlukan sampel yang lebih banyak daripada konfirmasi positif. Oke, selanjutnya. Penetapan waktu. Nah, di sini dijelaskan bahwa bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Hal ini akan memungkinkan auditor untuk menguji secara langsung saldo akun pada laporan keuangan. Akan tetapi, auditor juga bisa
melakukan audit pada tanggal interim untuk menyelesaikan auditnya agar tepat waktu. Namun di sini perlu digarisbawahi, untuk audit yang dilakukan pada tanggal interim itu dimungkinkan jika pengendalian internal suatu perusahaan itu sudah memadai dan transaksinya sudah dicatat secara wajar dan benar. Nah, jika keputusan untuk mengkonfirmasi saldo akan dibuat sebelum akhir tahun, biasanya auditor akan membuat jadwal untuk melakukan rekonsiliasi antara saldo akun pada tanggal konfirmasi dengan saldo akun pada tanggal neraca. Selain itu, auditor juga harus mengecek lagi transaksinya yang terjadi di antara tanggal konfirmasi hingga tanggal neraca. Selanjutnya, form konfirmasi. Jadi, form konfirmasi yang disusun oleh kantor akuntan publik itu biasanya berbeda-beda, tapi semuanya pasti akan mengandung beberapa unsur. Yang pertama, nama perusahaan. Jadi di dalam form konfirmasi itu harus ada nama perusahaan klien yang diaudit, nama kantor akuntan publiknya, dan nama dari pihak ketiga yang dimintai konfirmasi. Yang kedua yaitu akun yang dikonfirmasi. Di sini perusahaan harus menuliskan akun apa sih yang dimintai konfirmasi agar perusahaan pihak ketiga itu tidak bingung untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu jumlah saldo yang dikonfirmasi. Nah, di sini boleh dikosongkan apabila konfirmasi tersebut konfirmasi positif berupa formulir kosong. Dan yang keempat, tanggal saldo akun yang dikonfirmasi. Tanggal ini merupakan hal yang penting dan tidak boleh lupa. Kenapa? Karena jika auditor lupa, pihak eksternal itu akan bingung tanggal berapa sih saldo yang ingin dikonfirmasi oleh auditor. Dan yang kelima yaitu tanda tangan pejabat dan pihak ketiga. Ini juga sangat penting karena ini menunjukkan aspek legalitas dari suatu dokumen. Ini juga sangat diperlu agar bukti yang kita terima itu sah dan legal secara hukum. Oke, selanjutnya. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Nah, apabila kita mengirimkan, sebagai auditor kita mengirimkan konfirmasi, itu akan ada yang dijawab dan tidak dijawab. Nah, di sini, dalam konfirmasi yang kita terima, kadang-kadang itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, seluruh hasil konfirmasi yang diterima itu akan membawa risiko, baik risiko intersepsi, perubahan, dan kecurangan. Di sini, maka auditor itu perlu mempertimbangkan kembali keandalan atas konfirmasi yang diterima. Nah, keandalan informasi yang diterima itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ani, tergantung pada sistem pengendalian internal dari pihak ketiga sendiri. Sehingga biasanya auditor itu mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan besar yang sudah memiliki pengendalian internal yang baik. Diharapkan informasi yang diterima itu tidak bias. Contohnya seperti ini. Jika pada konfirmasi piutang, perusahaan klien itu menyajikan piutang yang lebih rendah, maka bisa saja perusahaan pihak ketiga itu mengiyakan, karena itu sangat menguntungkan bagi dia. Jadi hutang dia di perusahaan klien itu semakin turun kan. Namun ketika si perusahaan klien itu menyajikan piutang yang lebih tinggi, biasanya perusahaan pihak ketiga itu akan menyanggahnya. Nah, ini yang dinamakan dengan informasi yang bias, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dari perusahaan pihak ketiga. Oke. Nah, di sini respon yang diterima secara elektronik dan respon yang dikonfirmasi oleh selain pihak ketiga mengandung risiko keandalan yang lebih tinggi. Contoh risiko keandalan dari konfirmasi elektronik biasanya karena pembuktian asal dan wewenang responden sulit ditentukan dan perubahannya sulit dideteksi. Namun hal ini bisa diatasi dengan sistem enkripsi, tanda tangan digital, ataupun verifikasi keaslian dokumen melalui web. Selanjutnya untuk risiko yang mungkin terjadi jika pihak ketiga itu menggunakan pihak lain untuk menyediakan informasi. Risiko tersebut yaitu mungkin respon bukan berasal dari sumber yang benar, mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon, dan integritasnya dipertanyakan. Nah, menurut standar audit 500, auditor itu diharuskan untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur akan menyelesaikan keraguan atas keandalan.
Nah, di sini contohnya, ketika kita menerima konfirmasi berupa elektronik, kami sebagai auditor itu juga bisa melakukan telepon ke pihak ketiga. Apakah benar yang melakukan konfirmasi tersebut adalah pihak yang berwenang, seperti itu. Di sini, kita harus tahu bahwa konfirmasi yang dilakukan secara lisan bukan termasuk dalam konfirmasi eksternal. Jadi, auditor dapat meminta pihak ketiga menuliskan konfirmasi tersebut atau mencari bukti-bukti untuk mendukung dari konfirmasi lisan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, yang kedua, itu kan ada konfirmasi yang tidak direspon. Di sini, konfirmasi yang dikirim tapi tidak dikembalikan oleh pihak ketiga tidak dapat dianggap sebagai bukti audit. Jadi ketika kita mengirimkan konfirmasi positif ataupun negatif yang tidak dibalas oleh pihak ketiga, itu bukan merupakan konfirmasi eksternal. Nah, di sini karena tidak mendapatkan respon, apabila konfirmasi itu berbentuk positif, maka kita bisa melakukan tindak lanjut seperti kita mengirimkan kembali konfirmasi untuk kedua atau ketiga kalinya. Namun, apabila masih tidak direspon lagi oleh pihak ketiga, auditor itu perlu melakukan prosedur alternatif untuk menanggapi konfirmasi yang tidak direspon tersebut. Jadi, diharapkan dengan adanya prosedur alternatif, auditor tetap memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi kebenaran dan kewajaran untuk saldo yang dikonfirmasi. Contohnya, contoh prosedur alternatif dari audit konfirmasi piutang, yaitu auditor dapat memeriksa catatan penerimaan kas, dokumen penyajian, dan pengiriman barang oleh perusahaan. Contoh untuk prosedur alternatif konfirmasi utang itu auditor bisa memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Di sini perlu diketahui bahwa ketika auditor itu telah menentukan bahwa respon terhadap konfirmasi positif itu sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti yang cukup dan layak, serta prosedur alternatif yang disediakan itu tidak akan memberikan bukti yang baik, maka auditor itu perlu membuat penerapan laporan auditor dari ketidakmampuan untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat tentang komponen dalam laporan keuangan. Selanjutnya, jenis konfirmasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Aprilia Sari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis konfirmasi. Seperti sudah dibahas sebelumnya ya, permintaan konfirmasi itu harus didesain sesuai dengan tujuan audit tertentu. Jadi, pada waktu mendesain permintaan konfirmasi, auditor harus mempertimbangkan asersi atau asersi-asersi yang akan dituju dan faktor-faktor yang kemungkinan berdampak terhadap keandalan konfirmasi itu. Faktor-faktor sudah dibahas sebelumnya. Jenis konfirmasi ini terdiri dari dua bentuknya, bisa konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Selanjutnya, konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan informasi atau menyediakan informasi yang diminta. Permintaan konfirmasi positif ini biasanya dibuat dalam bentuk surat terpisah, tetapi juga bisa dapat dibuat dalam bentuk perangko pada laporan bulanan. Nah, variasi dari bentuk positif ini adalah yang pertama, formulir konfirmasi yang kosong atau blank confirmation form. Sudah sempat dibahas sebelumnya tadi. Ini adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Konfirmasi yang berisi ruangan kosong yang harus diisi oleh responden dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah jawaban konfirmasi yang diterima oleh auditor, karena diperlukan usaha tambahan dari pihak penerima permintaan konfirmasi sebagai akibat. Jadi sebagai akibatnya, auditor kemungkinan harus melaksanakan lebih banyak prosedur alternatif. Formulir kosong jarang digunakan dalam praktek karena sering menghasilkan tingkat respon yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua adalah konfirmasi tagihan. Adalah bentuk lain konfirmasi positif yang merupakan konfirmasi individual, bukan saldo keseluruhan piutang pelanggan. Contohnya, pada konfirmasi terhadap piutang,
yaitu konfirmasi atas setiap faktur yang diterima. Jadi di sini bukan saldo akhir piutang pelanggan yang diminta konfirmasi, tetapi yang diminta adalah di setiap fakturnya. Jadi konfirmasi ini kenyataannya lebih banyak mendapatkan respon daripada konfirmasi kosong. Konfirmasi faktur juga menghasilkan perbedaan waktu yang tidak terlalu banyak dan merekonsiliasi pos-pos lainnya ketimbang konfirmasi saldo. Akan tetapi, konfirmasi faktur memiliki kelemahan seperti tidak secara langsung mengkonfirmasi saldo akhir. Penjualan kepada pelanggan utama seringkali melibatkan syarat khusus atau perjanjian lainnya menyangkut pengembalian barang yang dapat mempengaruhi jumlah serta waktu pendapatan penjualan akan diakui. Untuk mengatasi masalah ini, konfirmasi positif biasanya juga meminta pelanggan untuk mengkonfirmasi keberadaan setiap syarat khusus atau perjanjian lainnya antara klien dan pelanggan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari form konfirmasi positif. Jadi, biasanya auditor itu meminta klien, bisa saja ya, sebenarnya auditor itu meminta bantuan klien untuk menyiapkan permintaan konfirmasi. Syaratnya sepanjang auditor itu mampu melakukan pengendalian. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini, ini adalah ada formulirnya itu terdiri dari nama perusahaan, Betes Company ini, PO Box 1992 di Sandusky, Ohio 44870. Jadi ini perusahaan yang diaudit itu Betes Company. Selanjutnya ditujukan kepada S Engineering Service Box 131 di Indiana, Pennsylvania 15701. Permintaan ini telah dikirimkan kepada Anda untuk memungkinkan auditor independen kami mengkonfirmasi ketetapan catatan kami. Permintaan ini tidak mengharuskan Anda untuk melakukan pembayaran. Nah, dari kalimat paragraf pertama ini kita bisa tahu kalau misalnya auditor itu auditornya sendiri independen, tapi yang meminta konfirmasi itu atas nama perusahaan, ada di Betes Company. Selanjutnya di kalimat kedua, permintaan ini tidak mengharuskan Anda untuk melakukan pembayaran. Biasanya ini sering sekali disebutkan dalam bentuk konfirmasi eksternal karena memang pada dasarnya konfirmasi ini berbeda sama tagihan ya. Jadi ini tujuannya untuk mengkonfirmasi saja, bukan untuk melakukan penagihan pembayaran. Paragraf kedua, catatan kami per 31 Desember 2000 sekian menunjukkan jumlah piutang dari Anda senilai 16.421,08 dolar. Dari satu kalimat ini kita bisa mengambil info ada tanggal piutang yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini penting untuk dituliskan supaya pihak yang diminta konfirmasi juga tahu ya ini piutang yang mana gitu per berapa. Jumlah piutang itu menunjukkan nama akunnya dan besarannya 16.421. Silahkan mengkonfirmasi apakah hal ini telah sesuai dengan catatan Anda pada tanggal tersebut dengan menandatangani dan mengembalikan formulir ini langsung ke auditor kami. Suatu amplop tertutup akan dilampirkan untuk tujuan ini. Jika Anda menemukan adanya perbedaan, silahkan laporkan langsung ke auditor kami dalam ruang yang disediakan di bawah ini. Jadi perlu diketahui meskipun auditor meminta bantuan klien untuk meminta konfirmasi, tetapi auditor itu klien yang diminta konfirmasi itu harus melaporkan langsung kepada auditor. Gitu. Selanjutnya tanda tangan juga komponen yang penting. Dan ini jumlah di atas sudah benar. Kalau sudah benar ini maka klien akan menceklis. Jumlah di atas tidak sesuai karena alasan berikut. Kalau misalnya tidak sesuai dikasih alasan. Lalu tanda tangan pribadi atau nama perusahaan. Selanjutnya. Jenis konfirmasi. Yang kedua adalah jenis konfirmasi negatif. Jenis konfirmasi negatif ini adalah konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung pada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Jadi, konfirmasi positif ini biasanya lebih bisa diandalkan daripada konfirmasi negatif. Kenapa? Karena bentuk konfirmasi positif pada umumnya menghasilkan bukti yang lebih baik, karena dalam konfirmasi negatif itu kelalaian untuk menerima jawaban hanya akan menimbulkan anggapan bahwa saldo sudah benar. Sementara pelanggan mungkin mengabaikan permintaan tersebut atau lalai untuk mengembalikan. Intinya tuh kayak kalau klien dikasih konfirmasi negatif dan dia tidak mengembalikan, itu bisa berarti saldo sudah benar, tapi juga bisa berarti memang lalai gitu. Nah, jadi karena hal itu, biasanya jika konfirmasi negatif dilakukan, maka auditor akan memberikan penekanan pada efektivitas pengendalian internal, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis sebagai bukti kewajaran piutang gagal, dan mengasumsikan bahwa mayoritas penerima konfirmasi akan membaca dengan seksama
dan merespon permintaan konfirmasi. Sebagai contoh, dalam pemeriksaan terhadap rekening giro dalam suatu lembaga keuangan, auditor sebaiknya menyertakan permintaan konfirmasi negatif pada rekening koran reguler atau regular bank statement yang dikirimkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabahnya. Jika kombinasi resiko bawaan dan resiko pengendalian taksiran pada tingkat yang rendah dan auditor tidak mempunyai alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa penerima konfirmasi tidak akan mempertimbangkan permintaan konfirmasi tersebut, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur substantif lain untuk melengkapi penggunaan konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif juga bisa digunakan untuk audit rumah sakit, toko retail, bank, dan industri lain yang piutang dagangnya berhubungan dengan masyarakat umum. Kombinasi konfirmasi negatif dan positif juga bisa dilakukan dengan mengirimkan konfirmasi positif kepada debitur dengan saldo besar dan menggunakan konfirmasi negatif kepada debitur bersaldo kecil. Selanjutnya, nah ini adalah contoh konfirmasi negatif. Tapi konfirmasi negatif ini bentuknya perangko. Jadi kan seperti yang dijelaskan tadi, konfirmasi itu bisa dalam bentuk surat dan bisa dalam bentuk perangko. Contoh kalau dalam bentuk perangko tuh kayak gini. Silahkan memeriksa laporan bulanan ini dengan cermat dan berilah saran kepada auditor kami, ready and able, ini nama auditornya, dan di sini ada alamat lengkap. Atas setiap pengecualian, amplop serta perangko dengan alamat tersendiri ini bukan dilampirkan dengan memudahkan Anda. Untuk memudahkan Anda, ini bukan permintaan pembayaran. Selanjutnya adalah konfirmasi negatif. Auditor berhak menentukan jenis konfirmasi yang akan digunakan dan hal ini sebaiknya didasarkan pada fakta dalam audit konfirmasi. Dan auditor berhak menentukan jenis konfirmasi yang akan digunakan dan hal ini sebaiknya berdasarkan fakta dalam audit. Konfirmasi negatif dapat digunakan ketika 1. Resiko salah saji material rendah dan bukti telah mencukupi. 2. Populasinya bernilai kecil dan homogen. 3. Perkiraan tingkat penyimpangan sangat rendah. Luasnya prosedur substantif yang akan dilakukan. 4. Auditor yakin bahwa penerima konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Selanjutnya, jadi setelah ada contoh dan juga dijelaskan tadi, maka kesimpulan dari perbedaan konfirmasi positif dan konfirmasi negatif ini adalah kalau konfirmasi positif itu adalah jumlah sampelnya sedikit, kalau konfirmasi negatif jumlah sampelnya biasanya banyak gitu. Terus kalau konfirmasi positif itu untuk saldo-saldo yang dikonfirmasi itu besar, tetapi kalau untuk konfirmasi negatif itu saldo yang dikonfirmasi biasanya kecil-kecil gitu. Dan konfirmasi positif membutuhkan jawaban, negatif tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya, nah auditor dapat memilih untuk hanya menggunakan konfirmasi positif, menggunakan baik konfirmasi positif dan negatif, ataupun hanya menggunakan konfirmasi negatif. Terserah auditornya. Seringkali kombinasi dari dua bentuk konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif, digunakan dalam satu penugasan. Contohnya gini, dalam mengaudit utilitas publik, auditor dapat memilih menggunakan bentuk konfirmasi negatif bagi pelanggan rumah tangga dan konfirmasi positif bagi pelanggan komersial. Apabila bentuk konfirmasi yang positif yang digunakan, maka auditor umumnya harus mengirimkan konfirmasi kedua dan kadang-kadang permintaan konfirmasi tambahan kepada para debitur yang tidak memberikan jawaban dan konfirmasi pada konfirmasi pertama gitu. Dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan prosedur konfirmasi, auditor dapat mempertimbangkan informasi dari audit tahun sebelumnya atau audit terhadap entitas yang serupa. Informasi ini merupakan tingkat respon yang diterima, pengetahuan mengenai salah saji yang diidentifikasi dalam audit tahun sebelumnya, dan pengetahuan tentang ketidakakuratan informasi dalam konfirmasi yang diterima kembali. Sebagai contoh, jika auditor mempunyai pengalaman tentang rendahnya tingkat respon yang diperoleh dari permintaan konfirmasi yang didesain secara madai dalam audit tahun sebelumnya, auditor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh bukti audit dari sumber selain konfirmasi. Next. Kertas kerja pengendalian konfirmasi. Jadi ini adalah contoh dari kertas kerja pengendalian informasi. Biasanya kertas kerja pengendali informasi itu menggambarkan secara keseluruhan konfirmasi eksternal yang dilakukan auditor terhadap suatu perusahaan itu gitu. Contohnya di sini adalah perusahaan Bates Company, terus pelanggan yang dikonfirmasi itu ada Applied Device, Berry MFG, Brain Electronic, Creaton Electronic, Jet Inc., WNM FG Corporation gitu. Di sini kita bisa lihat kalau di sampingnya itu ada nilai buku.
Nah, ini adalah nilai buku yang ada di perusahaan Betes Company. Terus selanjutnya adalah nilai yang dikonfirmasi. Ini maksudnya adalah jawaban yang dikonfirmasi yang telah ditandatangani dilampirkan atas nilai yang dikonfirmasi. Nah, kalau kita lihat ada NR dari BRI MFG dan juga MFG Corporation, itu ada keterangan di bawahnya ya. Artinya perusahaan klien yang dikonfirmasi itu tidak menjawab gitu. Artinya dia tidak menjawab, maka prosedur alternatif harus dilaksanakan. Selanjutnya ada di nomor 5 itu adalah Jet-in yang nilai bukunya tuh 86.000 gitu. Tapi nilai yang dikonfirmasi ternyata cuma 77.000. Artinya ada lebih saji ya. Jadi perusahaan menyajikan piutangnya lebih besar 9.000. Nah, kalau seperti ini maka tindak lanjutnya adalah X1 yaitu menerbitkan memo kredit gitu. Harus ada tindak lanjut yang sesuai. Ini adalah contoh kertas kerja pengendaliannya. Terus di bawahnya itu ada rekapan jawaban ya. Jadi konfirmasi yang dikirimkan itu adalah 470.000, tetapi ternyata yang diterima itu saldonya itu cuma 414. Terus item yang dikirimkan itu 97, dan yang dijawab, maksudnya persentase jawaban itu jawaban yang dikirimkan itu kembali 97% gitu. Ini adalah ikhtisarnya. Nilai buku yang dikonfirmasi 470, rasio yang diaudit terhadap nilai buku sampel nilai sampel yang diaudit itu 461, rasio yang diaudit terhadap nilai buku sampel 98. Selanjutnya yaitu evaluasi bukti yang diperoleh. Jadi setelah melakukan konfirmasi eksternal, auditor itu perlu melakukan evaluasi. Walaupun konfirmasi tidak diwajibkan untuk setiap akun selain piutang usaha ya, jenis bukti audit ini sangat berguna dalam memverifikasi berbagai jenis informasi gitu. Setelah bukti konfirmasi diperoleh, auditor perlu melakukan evaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau masih membutuhkan prosedur audit lain untuk mendapatkan bukti yang lebih andal. Saat melakukan evaluasi mandiri, auditor menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Pertama adalah golongan suatu respon yang dapat diandalkan dan tidak ditemukan penyimpangan, artinya normal. Yang kedua, suatu respon yang tidak dapat diandalkan. Nah, agar dapat dikategorikan sebagai bukti yang andal, konfirmasi itu harus dikendalikan oleh auditor sejak konfirmasi tersebut disiapkan hingga dikembalikan gitu. Jika klien yang mengendalikan penyiapan informasi, mengirimkan atau menerima respon, auditor telah kehilangan kendali dan independensinya, sehingga mengurangi reabilitas buktinya. Auditor seringkali berupaya memvaliditas identitas respon konfirmasi, terutama untuk respon via faksimiles atau konfirmasi elektronik gitu. Yang ketiga adalah kategori suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Kalau tidak direspon berarti perlu dilanjutkan dengan prosedur alternatif. Selanjutnya yang keempat adalah suatu respon yang menunjukkan penyimpangan. Maka perlu ditindaklanjuti sesuai dengan yang ditemukan tersebut. Selanjutnya, jadi konfirmasi eksternal itu kesimpulannya di sini kami melihat dari secara keseluruhan dari Konrad 2022 ini menyampaikan konfirmasi eksternal merupakan cara memperoleh bukti audit terkuat kedua setelah bukti audit dari inspeksi. Sekian penjelasan dari kami mengenai SA 505 tentang konfirmasi eksternal. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu kita dalam belajar serta meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas individu itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan akreditasi A, program studi akuntansi FEB Unisbank Semarang siap untuk membersamai dan mendorong teman-teman untuk meningkatkan kualitas diri. Saat ini, membangun bisnis sangat digemari oleh banyak orang. Ada banyak alasan kenapa kalangan muda ingin memulai bisnis, karena bisnis menjanjikan keuntungan yang lebih besar dan fleksibilitas waktu. Dengan bergabung di program studi S1 Akuntansi FEB Universitas Tekubang, Unisbank siap mendukung teman-teman untuk menjadi entrepreneur yang handal. Manusia pada dasarnya adalah pembelajar, dan kehidupan adalah guru terbaik. Berhenti belajar artinya berhenti tumbuh. Meski ada kalanya kita lelah, terkadang jatuh dan patah, tapi jangan menyerah ya. Semangat untuk kita semua yang sedang berjuang.
Untuk teman-teman yang ingin belajar dan mendalami ilmu akuntansi, tapi tetap harus bekerja atau ada kesibukan lain pada saat pagi dan siang hari, maka teman-teman dapat bergabung bersama kami belajar di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tikuban Semarang. Sebagai IT-based university, kini Unisbank sudah menyediakan sarana dan pembelajaran lengkap melalui e-learning. E-learning ini akan memudahkan kita untuk belajar dan meraih kesuksesan bersama. Sampai jumpa!